Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anabolisme protein. Yang pertama, pengertian anabolisme adalah suatu proses pembentukan senyawa kompleks melalui senyawa sederhana dengan bantuan atau rangkaian proses yang saling berhubungan. Pada proses anabolisme biasanya banyak membutuhkan energi sehingga reaksinya dapat berlangsung cepat dan efisien. Pada reaksi ini juga dapat memerlukan energi dalam bentuk panas, di mana disebut sebagai reaksi endogenik atau reaksi endoterm. Pada anabolisme protein ini terdapat tahap dasar anabolisme, di mana pada proses ini juga dimulai dari produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Kemudian, aktivitas senyawa-senyawa tersebut akan menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dan ATP. Selanjutnya, pada proses penggabungan prekursor tersebut akan menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, asam nukleat, dan lemak. Lalu yang berikut ada hasil anabolisme. Hasil anabolisme digunakan dalam bentuk fungsi yang esensial. Hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh. Asam nukleat untuk menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik intraseluler maupun ekstraseluler. Yang pertama, replikasi menyangkut perangkaian secara linear satu satuan monomer DNA akan membentuk replikat yang tepat. Dari rangkaian struktur DNA ini, yang dari seperangkat struktur DNA yang lama. Pada proses ini akan memungkinkan pembentukan dua molekul anak DNA selama pembelahan sel, masing-masing satu kopi yang tepat dari induk DNA. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terkait replikasi. Nah, replikasi sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu replikasi konservatif, yang kedua replikasi semi-konservatif, dan yang ketiga adalah replikasi dispertif. Nah, replikasi konservatif. Replikasi konservatif di mana molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Kemudian, pada replikasi semi-konservatif, setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Pada replikasi dispertif, molekul DNA induk mengalami fragmentasi, sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama atau berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang transkripsi. Pada proses transkripsi, sesuai namanya, merupakan proses pecetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Tahap transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, pada tahap yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA pada titik awal. Pita DNA akan terbuka, akibatnya basa nitrogen pada pita tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu pita tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Pita DNA ini disebut sense, sedangkan pita yang tidak ditranskripsi disebut antisense. Enzim RNA polimerase mulai menyintesis RNA dari titik awal pita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu transkripsi
Berikut adalah elongase atau pemanjangan. Nah, enzim RNA polimerase akan terus membentuk mRNA hingga terbentuk pita mRNA. Nah, pita mRNA ini akan terus memanjang, oleh karena itu tahap ini disebut tahap elongasi. Berikutnya adalah terminasi. Pada saat enzim RNA polimerase sampai pada tempat pemberhentian atau terminasi DNA, transkripsi akan berhenti. Nah, setelah itu mRNA dibebaskan dan RNA polimerase terlepas dari DNA. Nah, DNA akan kembali seperti bentuknya semula. Nah, hasil dari transkripsi, yakni mRNA, selanjutnya akan keluar dari inti sel melalui membran inti menuju sitoplasma. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang transkripsi. Pada proses transkripsi, sesuai namanya merupakan proses pecetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA. Tahap transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Baik, pada tahap yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA pada titik awal. Pita DNA akan terbuka, akibatnya basa nitrogen pada pita tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu pita tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Pita DNA ini disebut sense, sedangkan pita yang tidak ditranskripsi disebut antisense. Enzim RNA polimerase mulai menyintesis RNA dari titik awal pita.